Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Pagi ini ya Bapa, kami mengucap syukur Bapa, berterima kasih. Kembali dan kembali lagi Engkau memberkati kami, memberikan kesehatan. Kami sehat Bapa, terpujilah namamu Bapa. Kami rindu untuk membaca kembali firman-Mu juga, kiranya firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami. Ajari kami Bapa supaya kami mengerti, dan biarlah yang kami lakukan hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kalian silahkan menonton part yang 137 di video sebelum ini ya. Itu judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk bagian yang 138. Untuk perikop-perikop sekarang nggak terlalu panjang. Jadi mudah-mudahan videonya juga nggak panjang ya. Biar kalian nggak bosan. Untuk di ayat sekarang ini ada dia di dua kitab ya. Markus sama Lukas. Jadi kalau yang di Lukasnya itu ayatnya di Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Kemudian yang aku akan baca ini di Markus 9 ayat 38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Jadi ini cara tentang domba yang di luar daripada Tuhan Yesus itu sendiri ya. Karena ada kan dibilang, aku akan mengembalakan domba-domba dari kandang lain. Jadi mereka itu juga domba, tapi bukan seperti yang dibilang murid Tuhan Yesus. Dia bukan notabene langsung pengikut Tuhan Yesus, tapi mereka itu sebenarnya di luar dari domba itu. Tapi mereka juga domba, dikatakan kenapa? Karena sifat mereka itu mencerminkan kebaikan. Ingat, segala kebaikan, segala kebenaran itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Segala kejahatan, segala ketidakadilan itu si jahatlah miliknya. Jadi kalau ada di luar daripada pengikut Yesus, contohnya ada orang-orang yang di sini seperti aku bilang di Belanda ini kan banyak juga orang yang gak percaya Tuhan. Tetapi perilaku mereka itu kadang-kadang seperti orang yang melebihi kenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Tuhan. Tapi perbuatannya menolong orang. Banyak sekali ditolong. Bahkan mereka itu nggak segan-segan membantu siapapun yang nggak mereka kenal. Memang nggak semuanya, tapi rata-rata. Kalau mau kita bilang, kembali lagi waktu dulu itu pengungsi itu, mereka bantu loh. Semuanya di sini, bahkan yang di bibliotek kita bilang, atau di perpustakaan, itu yang udah pensiun-pensiun, yang masih sehat mereka mengajarkan kami itu secara cuma-cuma atau gratis dibilangnya. Jadi nggak ada pungutan biaya apapun. Terlepas mereka mungkin dapat tunjangan dari pemerintah, itu kan haknya dari pemerintah di sini. Karena mereka juga selama mereka tinggal di sini pasti kan bayar pajak. Tapi harusnya mereka kalau mengajari kita pun harusnya kan ada bayaran. Tapi mereka tidak memungut biaya daripada kami peserta yang ikut belajar bahasa Belanda itu. Jadi di sini aku bilang, orang-orang yang katakanlah dia nggak ke gereja, nggak percaya Tuhan Yesus, tapi mereka perlakuannya itu begitu baik, ya. Seperti yang di sini juga dikatakan, "Guru, kok ada aku lihat di sana ada orang pakai namamu menyembuhkan orang." Makanya dibilang Tuhan nggak apa-apa, selama dia melakukan yang baik, selama dia menyembuhkan orang,
itu nggak ada masalah pakai nama Tuhan Yesus. Karena dia bilang siapapun yang tidak melawan kamu atau yang tidak bertentangan dengan kamu itu artinya di pihakmu. Atau contohnya begini, aku kan ikutin juga kayak di YouTube ada banyak channel-channel yang bagaimana di luar Kristen mereka mengenal Tuhan, artinya para murtadin ya kalau dibilangnya, orang-orang yang meninggalkan agamanya sebelumnya menjadi pengikut Kristus. Jadi di sini dikatakan karena mereka sudah ya terbawa dengan bahasa agamanya dulu. Kan ada orang Kristen yang seperti kayak nggak suka gitu. Ya udah kalau kamu Kristen jangan dong bawa lagi agamamu bahasa ini. Kadang-kadang banyak juga yang aku dengar gini. Jadi sebenarnya kalau aku mau kasih tahu juga, maksudnya ingatin sama orang Kristen juga, Arab itu bukan agama ya. Arab itu ya bangsa, bahasa gitu. Jadi kalau mereka pun di Israel kayak aku nonton itu, orang Arab sendiri yang Kristen, ya mereka pakai bahasa Arab, gak ada masalah. Selama dia, kayak kata Tuhan di sini, selama dia memang melakukan hal yang baik, gak mungkin dia pakai namaku menyembuhkan, kemudian dia mengumpat aku. Jadi katanya lagi di bawah ini, aku baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang contohnya misionaris gitu ya, kemudian dia mungkin kehausan atau dia butuh tumpangan di luar gitu, kemudian ada orang yang nggak punya agama ya atau dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia memberikan air ya, minuman, atau dia memberikan tumpangan untuk sementara waktu, katanya itu dia nggak akan kehilangan upahnya di sorga. Jadi Tuhan pun melihat kepada setiap orang yang siapapun ibaratnya yang melakukan kebaikan itu, bukan hanya di dalam Kristen itu sendiri ya. Makanya aku bilang alangkah baiknya kalau dia menerima Tuhan Yesus, kemudian dia juga melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus bagi orang yang tidak mengenal dia sama sekalipun. Tapi kalau dia memberikan minuman kepada orang pengikut Kristus yang katanya itu orang Kristen loh. Jadi dia lagi butuh tumpangan segala macam contohnya. Nah, dikasihlah sama orang ini. Ini kata firman Tuhan ya. Mereka tidak kehilangan upahnya. Artinya, orang di luar dari pengikut Kristus, tapi karena dia tahu itu orang adalah pengikut Kristus, dia bantu. Dia udah sama dengan domba yang akan diselamatkan itu nanti. Jadi jangan sampai kita udah orang yang diselamatkan, percaya Tuhan Yesus, tetapi sifat kita di luar daripada Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau mau kita mengatakan kita Kristen, jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Perilaku kita itu harus melakukan firman Tuhan, bukan menentang firman Tuhan itu sendiri. Karena percuma kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus, tapi perilaku kita seperti anak iblis, anak setan. Jadi kalau sampai kita bilang, aku Kristen, aku udah dibaptis, tapi perlakuan kita seperti anak iblis, itu udah di luar Tuhan. Makanya segala sesuatu yang menentang dia, itu kamu sudah melawan aku. Meskipun bibirmu sudah mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi perlakuanmu seperti iblis, itu sudah bertentangan. Makanya bertobatlah dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Katanya di sini selalu, ingat kerajaan sorga sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu sudah dekat. Dan satu hal juga di sini, kalau kita mau katakan, kalau seseorang yang udah diselamatkan, seseorang yang sudah bertobat, jangan pernah mengulang kesalahan itu lagi. Karena ingat, kejahatan yang awal yang dia lakukan itu, udah bertobat, dia lakukan lagi, itu lebih jahatnya luar biasa. Makanya jangan coba-coba kembali lagi untuk kehidupan yang lama. Kalau kita sudah dibaptis bertobat, ingat jangan kompromi lagi, langsung dilepaskan. Karena sia-sia pertobatan yang awal kalau kita tidak menghidupi firman itu. Jadi kalau misalnya kita sudah bertobat, jangan buat lagi kesalahan itu. Iya, kalaupun memang jatuh, ingat jalan pulangnya, langsung cepat bertobat. Cepat-cepat katanya sadar. Jangan sampai kita benar-benar lost, hilang, dan kalau waktu masih cukup, masih ada kita bertobat. Kalau kita waktunya di dunia ini sudah habis, pertobatan itu udah nggak bisa lagi kita kejar. Jadi bagi kita semua, kita sama-sama mendoakan siapapun kita, termasuk aku,
Aku selalu juga, kalaupun terjadi sesuatu hal, aku selalu juga bilang, Tuhan ini salah ya. Aduh maaflah Tuhan, aku bilang. Ini kesilapanku, ini kesalahanku, next time aku nggak ulang lagi. Kadang-kadang kita mungkin dari pengucapan kita, pembicaraan kita mungkin membuat orang sakit hati dan sebagainya. Itu mungkin perbaikan-perbaikan bagi aku sendiri. Karena ingat, segala yang baik kita pikirkan, segala yang baik kita lakukan, itu menyembuhkan tulang-tulang kita, menyembuhkan diri kita, jiwa kita. Karena apapun ritme kita yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu menyembuhkan tubuh kita. Jiwa kita ini sembuh semuanya. Jadi kalau kita bergaul dengan hal-hal yang baik, kita selalu melakukan yang baik, kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala penyakit, segala hal-hal yang kita kekhawatiran, apapun itu jauh daripada tubuh kita ini. Jauh daripada kecemasan. Jadi ada peace di hati kita, ada kedamaian. Jadi cintailah kebaikan Tuhan dan lakukan. Sehingga bukan hanya diri kita juga yang sehat, yang sembuh, tetapi berdampak sama orang-orang lain yang kita jumpai, teman kita, keluarga kita, dan sebagainya. Selalu mengucap syukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, terutama berkat firman-Mu untuk hari ini, untuk pagi ini. Begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, terima kasih atas segala sesuatu yang ada pada kami selama kami hidup sampai saat ini. Bapa di sorga, sepanjang hari ini Bapa, biarlah Engkau menyertai kami. Anak-Mu berdoa Bapa untuk orang-orang di luar sana. Siapapun mereka Bapa yang menonton video ini, dan termasuk aku juga di sini Bapak. Jika ada orang yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Jika ada orang yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Jika ada orang yang mengalami masalah apapun, kiranya Engkau turut campur tangan Bapak dalam menyelesaikan masalah mereka. Bapak, terima kasih Engkau sembuhkan mamaku, Engkau sembuhkan kakak iparku. Engkau berikan Bapak juga kebaikan buat adikku, dan dia biarlah Engkau tuntun Bapak untuk menggapai semua cita-citanya. Bapak di sorga, semuanya ya Tuhan, biarlah hanya di dalam tangan-Mu, biarlah di dalam kontrol-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa anak-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian atau siapapun. Dan kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.